Yes, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Selamat datang di diskusi koperasi mengenai berita koperasi yang kami sebarkan kemarin ya. Tolong dong ditutup berisik. Di sini sudah hadir ada Ketua Koperasi Kapten Ucok, Bendahara, Kapten Miko, ada pengawas juga, Doni, dan pengawas yang lain dari BPAPG yang hadirnya offline, ada Mas Astron juga. Sesuai diskusi kita kemarin ketika kita mendapatkan berita dari bank partner, karena ini sudah ketiga kalinya program restrukturisasi, ternyata surat yang kami ajukan, yang BP ajukan beberapa minggu yang lalu mengenai keringanan untuk tidak membayar cicilan selama 12 bulan itu yang di-approve hanya 50% selama 6 bulan gitu. Nah, di sini juga kita mengundang dari yang datang dari tim Mandiri. Jadi ada Pak Syarif, Mbak Eka sama Pak Herwan ya. Gitu. Nah, mungkin bisa memberikan pencerahan nantinya kalau ada pertanyaan dari teman-teman mengenai restrukturisasi ini ke depannya gitu. Nah, kami dari BP memang sudah fight sebaik mungkin, sekuat mungkin untuk permintaannya teman-teman itu dikabulkan oleh bank gitu. Tapi alasan-alasannya kenapa itu 50% 6 bulan nanti mungkin dari tim Mandiri bisa menjelaskan. Tapi dari kami personalis sih berpikir bahwa hubungannya memang tidak hanya ke Mandiri saja, tetapi juga ada pengawasan dari OJK gitu kan. Walaupun kami dari BP juga sebenarnya sudah mengajukan lewat direksi secara non formal ya teman-teman ya. Dan diutarakan juga oleh Pak DF di sharing session BUD kemarin kan, dia akan mencoba untuk secara non formal mengajukan keringanan ini kepada direksi Mandiri gitu. Nah, dari berita yang kemarin, oh ya, ini kita bagi dua sesi ya. Jadi mungkin yang dari bank penjelasan yang mengenai Mandiri dulu, tapi nanti ada agenda-agenda yang lain mengenai kerjasama yang lagi kita buat kepada institusi lain juga. Nanti kita akan diskusikan setelah sesi yang dari Mandiri ini dulu itu. Dan juga ngomongin mengenai kooperasi ke depannya akan bagaimana supaya kita bisa terbebas dari utang-utang ini, gitu teman-teman. Nah, dari berita-berita yang sudah ada dari teman-teman, kalau mau tata tertibnya, angkat tangan aja, nanti buka kamera, terus mulai berbicara atau mulai bertanya, apakah kepada BP atau kepada Bank Mandiri juga, untuk bisa langsung diutarakan di sini. Dari teman-teman silakan langsung saja, ini diskusi bebas, jadi non formalnya hanya diskusi saja. Kalau mau menanyakan. Oh, masih malu teman-temannya. Oke, mungkin kita mulai dari, kalau teman-teman belum bertanya, kita mulai dari tim Mandiri kali. Tim Mandiri bisa menjelaskan mengenai 50% ini 6 bulan itu bagaimana? Ada Pak Herwan atau Pak Syarif? Halo, selamat siang Pak Wawan dengan Syarif. Ya Pak, silakan Pak. Selamat siang Bapak Ibu peserta Zoom meeting. Perkenalkan saya Syarif Iskandar dari Bank Mandiri area Tangerang Kisamaun yang selama ini bersama dengan Pak Herwan itu menghandle untuk kredit koperasi karyawan APG khususnya Pak. Jadi betul sekali Pak Wawan, kemarin kita sudah menerima surat permohonan restruktur berulang COVID-19, restruktur berulang ketiga ya buat Koap APG. Itu dengan permohonan penundaan angsuran pembayaran angsuran pokok dan atau bunga sebesar 100% dengan masa jangka waktu penundaan 12%. 12 bulan. Namun ada perkembangan terbaru dari ketentuan di Bank Mandiri yang berlaku terhitung mulai tanggal 24 Maret kemarin hari Kamis.
itu kebijakan untuk kredit angsuran yang mengajukan permohonan restru ketiga atau keempat, itu kebijakannya adalah pemberian keringanannya, penundaannya hanya 50%. Jadi yang dimohon adalah penundaan angsuran pokok dan bunga 100%. Namun saya berikan indikasi dari kebijakan internal Bank Mandiri itu penundaannya hanya 50%. Artinya dari teman-teman koperasi harus membayar angsuran sebesar 50%. Dan jangka waktu penundaannya yang dimohon adalah 12 bulan. Ini indikasi dari kita ketentuannya hanya 6 bulan. Seperti itu. Jadi memang ini ya tadi disampaikan oleh Pak Wawan juga ada beberapa indikator lain juga yang dari kita Bank Mandiri yang kenapa menentukan kebijakan harus bayar 50% maupun jangka waktu penundaannya hanya 6 bulan. Mungkin itu yang bisa sekilas saya sampaikan Pak Wawan dan rekan-rekan semuanya yang ada di Koperasi APG. Jadi kalau kemarin juga saya tawarkan ke Pak Wawan dan saya juga diskusikan ke atasan kita baik di regional maupun di kantor pusat atas kebijakan ini apabila dari pihak koperasi merasa membayar 50% itu belum settle maupun jangka waktu yang terlalu pendek, itu ada alternatif untuk mengikuti restru reguler, Pak. Jadi nanti kita tidak menggunakan ketentuan restru profit, namun menggunakan skema restru reguler, Pak, restru biasa seperti itu, Pak Wawan dan teman-teman. Nah, di dalam restru biasa itu dimungkinkan juga nanti memohon penundaan tetap sesuai permohonan awal, Pak, 12 bulan, dan mungkin untuk pembayarannya atau besaran angsuran yang harus dibayar itu mungkin nanti bisa dinegosiasikan lagi dengan tim restrunya, Pak. Saya memang belum melibatkan tim restru ini, Pak. Kira-kira itu, Pak. Tapi bocorannya diskusi internal yang yang saya lakukan dengan regional maupun tim restru dari regional dan kantor pusat itu untuk koperasi APG dimungkinkan untuk minta restru reguler, Pak. Jadi nggak restru COVID. Kalau restru COVID itu ketentuan dari kita sudah fix itu, Pak, harus bayar 50% dan penundaan cuma 6 bulan. Kira-kira ringkasannya itu Pak Wawan dan teman-teman. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Syarif atas informasinya. Jadi ketika teman-teman sudah mendengarkan update ini, ya kita mesti bersiap-siap gitu. Dan aplikasinya, implementasinya itu akan secepatnya. Jadi teman-teman mesti ingat juga sebenarnya restrukturisasi yang 50% 6 bulan ini harusnya berlaku bagi koperasi keanggota itu di bulan Februari, teman-teman ya. Jadi di bulan Februari dan Maret ini akhirnya kita bisa menyimpulkan itu masih ditutupin pakai simpanan wajibnya anggota yang lain. Itu jadi harusnya mulai di Februari. Jadi akan secepatnya kalau ini terimplementasikan dan MOU-nya nanti ditandatangani nanti di bulan Maret. Kalau Maret sudah lewat bulan April itu akan terimplementasikan. Nah, teknisnya karena itu 50%, nanti caranya pada saat teman-teman itu di bulan on itu dipotong 100%. Jadi untuk 2 bulan langsung cicilannya gitu. Jadi itu kan sama saja dengan 50% bulan ini pas UL dibayar lagi gitu, teman-teman. Nah, dari sini teman-teman ada yang mau bertanya kah? Jangan malu-malu, Om. Soalnya kalau yang ke pribadi kan ke saya banyak banget gitu loh. Jadi kalau mau bertanya mumpung ada Bank Mandirinya sebelum kita move on ke agenda yang lain. Halo, selamat siang. Selamat siang Kapten Krenda, silakan. Halo, selamat siang, Gep. Selamat siang semua rekan-rekan. Saya Krenda. Di sini saya mau menyampaikan saja bahwa sebetulnya karena restrukturisasi ini kan bicaranya kondisi COVID ya.
sebenarnya sih dari sini sebetulnya bukan COVID lagi, tapi karena kondisi finansial dari Garuda Indonesia sehingga kita mempengaruhi penghasilan finansial kita juga. Jadi saya pribadi lebih prefer ke mungkin yang bukan opsi yang 50%. Karena ya itu tadi pendapatan kita aja masih 50%. Jika nanti di bulan yang kita pada saat aktif kita bayar 100%, ya akhirnya sama aja. Tapi karena kondisinya pendapatan ini, ya mungkin saya lebih prefer ke pribadi ke yang tadi opsi yang kedua tuh, reguler yang bisa ada penundaan atau bagaimana. Mungkin itu dulu, nanti saya akan sambung lagi pertanyaan berikutnya. Siap Om, thank you Om. Iya, memang benar sih kita akan ajukan itu kalau memang itu reguler, karena minimal kalau bisa jangan 6 bulan saja. Jadi kita sekali kerja langsung bisa dapat 12 bulan. Tapi kalau dari penjelasannya dengan tim Pak Syarif yang kemarin, untuk ngomong bahwa itu terus jadi libur bayar lagi, itu kayaknya sudah ditolak gitu. Jadi kita akan tetap membayar gitu. Nah, yang lagi kita usahakan kan bisa nggak itu menjadi 25% saja gitu, sama dengan Bank Mandiri GOC kan gitu. Tapi ya bisa. Jadi mungkin ada opsi-opsi apa bagaimana gitu. Betul. Tapi di sini ntar teman-teman siap-siap aja kalau memang itu nggak bisa, berarti tetap di 50% itu kan sudah pasti gitu kan. Kita nggak kepengen naikin jadi 75 atau 80 gitu. 50% udah kita dapat. Nah, terus kita lagi tekan lagi. Nah, tapi implementasi itu harus memang di bulan April karena Mandiri akan menarik uang tersebut gitu. Jadi opsinya sempit, di tanggal 5 kita sudah harus punya kesepakatan dengan Mandiri, dan Mandiri harus juga memiliki Pak yang di-approve begini. Nah, itu di tanggal 5. Begitu Pak Syarif. Jadi karena kita untuk ke payroll itu, upload ke payroll itu kalau bisa sebelum tanggal 5 kita punya kesepakatan Pak Syarif. Baik Pak Wawan, nanti coba kita percepat untuk keputusannya Pak, untuk keputusan restru-nya. Kalau arahnya udah mengarah ke restru reguler ya Pak ya, karena terkait dengan jangka waktu Pak ya. Iya betul Pak, udah karena jangka waktunya kalau 6 bulan, nanti di 6 bulan kita ketemu ini lagi kan, ketemu begini lagi, dan saya nggak yakin sih karena PKPU-nya Garuda kan ditunda dalam 60 hari. Jadi minimal teman-teman akan 6 bulan akan begini gitu. Baik Pak Wawan. Nah kita fight nih Pak, kalau bisa ya cuti bayar atau lebih rendah gitu, karena kalau kami bukan diancam sama anggota ya, tapi ngomongin mutung itu selalu nggak enak gitu teman-teman. Pokoknya saya nggak mau bayar gitu, saya nggak bisa gitu. Nah itu ada kesusahan kami juga bagi pengurus menampung anggota. Sana dulu ya. Oke, untuk yang bukan di non Mandiri, nanti di sesi kedua kita bicarakan. Yang ini yang kebetulan pas ada yang Mandiri saja, jadi kita fokuskan di sini dulu ya. Si Kapten siapa? Bentar ya Kaptennya. Gitu. Soalnya nanti kita malu ngomonginnya sama ada teman-teman dari Mandiri. Yes, teman-teman, ada lagi yang mau bertanya atau lagi yang mau komentar? Ya, Kep, izin dengan Yudianto. Silakan. Ya, mau nanya aja ke Pak Syarif. Pak Syarif, ya, yang saya mau tanyakan, kenapa bisa beda ya untuk yang KTA yang kemarin sudah kita Zoom meeting juga dengan yang sekarang melalui koperasi, padahal kan sama-sama peminjamnya lewat Mandiri dan peminjamnya juga sama-sama orang dari Garuda. Itu aja sih Pak, terima kasih. Kalau yang kemarin, yang setahu saya kan 25% kita dapat restunya untuk minimal dan jangka waktunya selama 12 bulan. Kalau dia pengen 50% atau di atas dari 25% itu tergantung dari personalnya. Tapi kenapa bisa berbeda dengan
yang ada dengan koperasi ini. Itu aja sih Pak Sarif. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kapten Yudianto. Ini juga kemarin saya sampaikan ke Pak Wawan juga, dan saya sampaikan ke atasan kita di kantor pusat maupun di regional. Di kita ini kan ada segmen-segmen kredit Pak, mulai dari segmen corporate, komersial, SME, mikro, consumer. Nah, kebetulan untuk koperasi ini ada di segmen kami SME Pak, Small Medium Enterprise. Sementara untuk yang KSM kemarin saya lacak juga ada di segmen mikro Pak. Nah, teman-teman mikro itu kebijakan dengan teman-teman segmen SME ada berbeda. Nah, kemarin saya eskalasi juga kenapa di teman-teman SME kantor pusat itu menentukan kebijakan bayarnya mesti 50% dan 6 bulan terkait dengan masing-masing segmen itu mempunyai portofolio dan menjaga kesehatan masing-masing portofolio Pak. Jadi itu pertimbangan itu yang disampaikan kepada kami. Cuma kami coba fight karena dari teman-teman mikro yang KTA itu kan memberikan kebijakan bayar 25% dengan jangka waktu penundaan sebesar selama 12 bulan Pak ya. Jadi kemarin kita juga sampaikan kepada Pak Wawan kalau melalui mekanisme restru COVID itu untuk penundaan 12 bulan dan pembayaran 25% itu kita tidak ada celah Pak. Tapi kalau ngelewatin atau diajukan melalui restru reguler, itu kemungkinan masih bisa kita perjuangkan Pak untuk penundaan 12 bulan dan membayar angsuran kita samakan dengan adik kita yang di KTA Pak 25% gitu. Kira-kira seperti itu Pak Yudi. Baik Pak, terima kasih. Mudah-mudahan lewat reguler bisa terrealisasi yang 25% itu Pak. Karena kita nggak tahu kedepannya Garuda seperti apa. Mungkin kalau nanti berapa waktu yang lalu kan pernah juga memang kita restru, tapi begitu Garuda bayar full, kita langsung dicabut, kita juga bayar full. Ini karena kondisi dari Garudanya yang seperti ini, maka kita juga berharap dari pihak Mandiri Pak Sarif ini bisa memperjuangkan untuk para peminjamnya ini Pak. Itu aja sih Pak, terima kasih. Ya Pak Yudianto dan rekan-rekan semuanya, kita nanti melalui difasilitasi oleh Pak Wawan untuk dari pengurus, nanti silahkan mengajukan restru reguler ya Pak Wawan dengan permohonan penundaan 12 bulan dengan kesanggupan bayar 25% dari angsuran Pak. Jadi ada yang ditundanya 75 Pak ya, yang dibayar 25. Nah itu kita akan coba perjuangkan itu Pak melalui komite kredit nanti Pak. Jadi kami selaku inisiatornya nanti akan memperjuangkannya Pak. Siap Pak. Nah terus ngomongin kalkulator nih Pak. Itu kalkulator Ya, kalau ditunda 12 atau 6 bulan itu pembayarannya dipanjangin jadi 12 bulan di belakang atau yang terhutang itu dijadikan selama masa tenor. Itu mungkin juga perlu kejelasan. Kalau mungkin Bapak punya indikatornya dari situ. Kalau yang ketiga ini Pak, kita penundaan yang 75% nanti dibagi sisa jangka waktu kredit Pak, atau sampai dengan maksimal sampai dengan usia pensiun Pak. Karena yang restru pertama dan restru kedua kan udah kita lakukan perpanjangan tuh Pak, perpanjangan selama masa restru. Jadi sebenarnya udah 2 kali diperpanjang Pak. Yang pertama itu 9 bulan, yang kedua itu 6 bulan ya Pak. Iya, itu juga jadi permasalahan kalau 50% terus dibagi masa tenor tuh takutnya melebihi 40% daripada gaji yang akan kita potong. Itu aja yang kita perlu consider gitu. Nah teman-teman jadi bisa membayangkan cicilan itu nanti begitu ini selesai dia akan membengkak lumayan besar gitu ya. Tapi kita sama-sama lah teman-teman, kita sama-sama urus ini. Badan pengurus akan tetap untuk memperjuangkan supaya teman-teman bisa terbang itu nyaman gitu. Ada lagi teman-teman yang akan bertanya? Izin Kapten Pahlawan. Oh iya siap. Silakan Kapten Erik.
Terima kasih Pak Sarif penjelasannya. Saya rasa yang disampaikan oleh teman-teman sudah sesuai lah ya dengan kemauan teman-teman yang lain, member yang lain yang mempunyai pinjaman di Mandiri. Cuma tadi concernnya benar ke Kapten Pahlawan tadi. Mungkin apakah saya mau tanya Pak, yang pertama, apakah setelah disetujui 12 bulan 25% ini nanti misalnya ya kondisi Garuda masih belum membaik, apakah kita masih bisa menrestruk mungkin memperpanjang tenor, tapi tetap kita laksanakan kewajiban kita terhadap Mandiri dengan kemampuan keuangan per bulannya gitu loh Pak. Jadi itu aja satu yang pertama. Yang kedua, mengenai saya pernah bertanya ke Mandiri ataupun Himbara yang lain bahwa apakah benar untuk pelunasan sebagian ataupun pelunasan semuanya itu sekarang sudah terkena penalti ya Pak ya? Karena sudah tidak masa COVID lagi. Walaupun kita sebenarnya masih pandemi ya, belum endemi ya. Itu aja sih yang mau saya tanyain. Baik Pak Erik, terima kasih partisipasinya. Pak, yang pertama itu apabila restru telah berakhir, terus nanti akan mengajukan restru berulang lagi, ini saya belum berkapasitas untuk menjawab Pak, karena itu nanti keputusan ada di komite kredit Pak. Terus yang kedua, apabila nanti ada rencana pelunasan sebagian maupun pelunasan seluruhnya, itu juga nanti keputusannya ada di komite restru Pak. Kalau kita usulkan sih tidak ada penalti ya Pak ya, karena kan ini memang kondisinya kan udah kondisi dari teman-teman maupun dari Garudanya kan belum membaik itu Pak ya. Jadi kemungkinan kalau ada yang mau melunasi kita usulkan Pak, karena ini saya belum kapasitas saya menjawab di sini Pak. Saya di sini selaku pengusul Pak, bukan pemutus. Jadi mungkin akan kita usulkan untuk tidak dikenakan penalti seperti itu Pak. Terima kasih Pak Sarif. Kalau bisa sih mohon izin Kapten Pahlawan dan pengurus koperasi ada baiknya dituangkan di satu klausal ataupun legalnya supaya nanti teman-teman apabila memang kondisi membaik ataupun nanti ada rezeki untuk melakukan pelunasan sebagian ataupun semuanya itu lebih ringan ya Pak, lebih dimudahkan. Kalau saya rasa seperti itu. Baik ya. Iya Pak, kalau di dalam restru COVID kemarin memang disebutkan apabila ada pelunasan tidak dikenakan denda penalti ya Pak. Ini kalau di restru yang normal ini bisa kita usulkan sih Pak. Tapi saya mohon maaf ya, dalam kesempatan ini bukan kapasitas saya untuk memutuskan ya Pak gitu Pak. Mungkin kami akan mengusulkan seperti itu Pak. Terima kasih Pak Sarif untuk informasinya. Baik Pak Eri. Iya, Kapten Erik, sebenarnya sudah lama dari 2020 kita usulkan itu, tapi ternyata itu tidak terjadi. Jadi memang keputusan kemarin itu tetap akan ada penalti gitu. Ekspektasi kita pakai penalti aja deh gitu. Ekspektasi ya dari kita di tim koperasi gitu. Karena kita tidak mau juga muluk-muluk tidak muluk promos paradise itu, janji surga gitu. Toh nanti kalau sama si Mandirinya akhirnya tidak ada penaltinya, itu nanti ya kita kembaliin aja uangnya gitu. Itu yang jadi concern kita, karena mostly dari bank manapun yang kita kerjasama mereka mengenakan penalti, walaupun diusulkan nanti supaya tidak kena, mereka selalu begitu gitu. Juga terkadang rencana-rencana kita kayak rencana yang ini 12 bulan kita cuti bayar itu kan kita sudah pede banget akan terjadi gitu dengan sebelum-sebelumnya, dengan hubungan dengan Pak Syarif yang baik gitu kan. Tapi ternyata itu tidak terjadi teman-teman gitu. Ya kami mohon maaf juga dari atas nama BP Koperasi, tetapi kita tetap akan fight buat teman-teman. Terus selanjutnya ada yang mau bertanya lagi? Oh iya Pak Syarif, sebenarnya juga Kapten Erik ini juga mengusulkan seperti gini, dia misalnya contohnya ada anggota yang berutang 300 juta gitu ya, sisanya gitu. Terus saya punya nih 100, bisa nggak saya lunasin sebagian aja daripada cicilan saya jadi gede gitu. Itu juga tuh Pak, gitu secara personal. Nah, secara kalau di koperasi itu kan
hitungannya jadi ribet dengan Mandiri nanti gitu. Nah, alangkah baiknya memang bisa nggak itu difasilitasi dari Mandiri gitu kalau ada personal yang ingin melunasi sebagian, walaupun kami mengerti itu tidak biasa gitu loh. Jadi tapi kami ingin fight terus karena beberapa teman-teman ada yang mengajukan seperti itu gitu. Baik Pak Wawan, dapat kami jelaskan Pak, karena rekening pinjaman koperasi APG ini di kita kan tercatatnya rekening eksekuting Pak ya. Jadi satu rekening itu berisi per batch permohonan pada saat pencairan gitu Pak. Jadi akan tidak memungkinkan Pak kalau melunasi sebagian gitu Pak. Tapi kalau melunasin satu orang melunasin seluruhnya itu masih bisa kita bantu Pak. Tapi kalau melunasin misalnya satu orang masih punya pinjaman let's say 750 miliar 750 juta terus melunasin taruhlah 200 atau 300 itu kami tidak dapat melakukan rescheduling terhadap angsuran yang udah tersistem di kita Pak gitu Pak. Kalau sebagian Pak, tapi kalau langsung dihapus satu orang itu kita masih bisa bantu Pak. Oke, terima kasih. Walaupun sebenarnya dari teman-teman member kemarin kan programnya itu kami ajukan kalau memang ada yang mau melakukan, oke kita akan bantu, kita akan tanya Mandiri. Kalau misalnya hitung-hitungannya itu masih bisa masuk, ya kita akan bantu minimal di internal koperasinya sendiri itu terlunasi gitu kan. Nanti bagian ke Mandiri biar tetap berjalan apa adanya gitu teman-teman. Jadi secara internal bisa dilakukan walaupun ribet, tapi bisa gitu teman-teman. Teman-teman ada lagi yang mau bertanya? Yang baru masuk Ramadan. Kapten Mulya Sukmawan, ada pertanyaan? Belum, Kapten Wawan. Lanjut. Lanjut, oke. Ya sudah, kalau teman-teman tidak ada pertanyaan lagi, kita mau move ke agenda selanjutnya. Nah, agenda selanjutnya ini mohon maaf, mungkin dari tim dari Mandiri sudah bisa meninggalkan Zoom-nya. Gitu. Kalau terima kasih Pak Syarif, Mbak Eka, Pak Erwan sudah ikut di sini. Dari Badan Pengurus mengucapkan terima kasih. Nanti kita koordinasi lagi langsung mungkin sore atau besok mengenai negosiasi atau kesepakatan kita nanti yang kita harus punya sebelum kita bisa mengupload payroll-nya ke Garuda. Baik Pak Wawan, terima kasih telah diundang dalam Zoom meeting ini. Salam sehat selalu untuk semuanya. Mohon izin live ya Pak. Terima kasih Pak Wawan. Terima kasih Pak. Kita mau Terima kasih Pak. Pak. Siapa? Mbak Eka. Jadi yang bukan Mandiri boleh live nih ya? Kenapa? Yang bukan Mandiri boleh live ya? Oke teman-teman, ini ada pertanyaan nih. Langsung aja Om ya. Yang ngomongin mengenai kalau yang non mandiri bagaimana? Nah, kalau yang non mandiri, jadi sebenarnya yang non mandiri di Bank Danamon, di Bank Syariah Mandiri, di Bank BNI Syariah, Bank CIMB itu tidak di-approve restrukturisasinya gitu. Jadi selama ini yang membayar itu koperasi melalui simpanan wajibnya anggota teman-teman gitu. Nah, dengan adanya kalau mandiri nanti itu seperti apapun keputusannya, kesepakatannya, kami rencananya akan mengimplementasikan ini ke seluruhnya gitu. Jadi teman-teman akan mulai membayar apakah itu 50% 6 bulan atau 12 bulan atau di 25% tersebut teman-teman gitu bagi yang non mandiri. Gitu. Loh kok begitu gitu. Kan sebenarnya sudah bisa kalau udah dibayarin sama koperasi ya udah tetap aja dibayarin sama koperasi. Nah, ini ada masalah lain teman-teman gitu. Ada banyak teman-teman member yang pada saat ini tidak bisa menggunakan fasilitas pinjaman karena uang-uangnya itu kan dipakai untuk membayar cicilannya teman-teman ini gitu yang non mandiri gitu kan. Nah, mereka kan juga kepengen
memberikan fasilitas dan mereka sebenarnya layak diberikan pinjaman gitu loh. Walaupun itu pinjamannya cuma 50 juta, cuma 60 juta gitu kan. Nah, ini kita pengen membuka lagi. Jadi dengan teman-teman mulai ikut membayar juga. Jadi adil lah gitu. Adil dengan teman-teman yang mandiri, adil juga teman-teman member yang pada saat ini layak diberikan pinjaman karena mereka tidak punya hutang di mana-mana. Jadi mereka bisa menggunakan uang tersebut untuk dijadikan pinjaman gitu loh. Kan sebentar lagi anak sekolah lah segala macam gitu. Jadi banyak yang mengajukan gitu. Lebaran apakah akan dibayar uang THR-nya oleh company gitu teman-teman. Jadi kita akan keputusannya kemarin BP weekend Sabtu Minggu rapat dengan berat hati kita harus mengimplementasikan itu ya gitu Cap ya. Iya ya gitu dan pengawas juga kemarin rapat Kapten Miki Arnov bilang dia kayaknya itu adil gitu. Jadi ada bergerak nih operasinya bergerak gitu. Ada pendapatan lagi gitulah. Gitu teman-teman. Mengenai yang ini ada yang mau bertanya? Teknisnya nanti sama, teknisnya nanti di on. Kalau keputusannya itu memang 50%, ya 100% dipotong buat 2 bulan. Kalau mudah-mudahan kita bisa 25%, 25% itu nanti berarti kita potong 50% buat 2 bulan pas saat on. Gitu Om. Bagi yang KSO, ya, bagi yang KSO. Nah, bagi KSO selama ini SOP-nya masih lewat Garuda, nanti ya kalau udah pengajian dari perusahaan yang KSO tersebut, ya nanti dipotongnya dari situ. Gitu. Kecuali ada aturan yang lain, kita diajak meeting untuk harus dealing dengan apakah itu Citylink sendiri, apakah itu ke China Airline. Itu sendiri, ya nanti itu akan ada lanjutan. Tetapi pada saat ini masih lewat Garuda pemotongannya. Gitu. Apalagi pertanyaan Firmansyah. Kalau bisa ikut restruk 12 bulan bayar 25%. Oke. Om, saya juga setuju pengen 25%. Tapi makanya saya undang Pak Syarif gitu loh. Karena hawa-hawanya itu waktu kemarin di Jumat dia kasih tahu itu tidak akan 50% walaupun itu 12 bulan gitu loh. Tapi kita fight gitu. Makanya saya ajak ya udah Pak Syarif yang nerangin gitu. Tapi ternyata dia ngomongnya kan diplomatis ya. Diplomatis itu artinya dia memberitahu bahwa oh iya nanti kita akan ini 20%. Dari dulu juga begitu, Pak, 12 bulan cuti bayar ajukan aja Pak gitu. Kita positif kita akan ajukan tapi enggak juga gitu. Ada promise paradise juga di situ teman-teman. Gitu. Jadi siap-siap saja gitu. Kalau teman-teman pengen konsultasi pribadi mengenai bagaimana kita akan melalui ini, kita tetap akan buka untuk bulan depan mungkin Selasa dan Rabu kali ya, nanti sama saya kita ngomongin, ada Mas Astron, ada Kapten Ucok dan Mas Miko juga di sini yang akan membicarakan bagaimana secara pribadi itu apakah ada aset-asetnya atau merencanakan supaya di dalam keuangan itu arus kasnya bagaimana gitu ya, supaya bisa melalui ini. Kita buka hari Selasa dan Rabu deh bulan depan. Mohon maaf di bulan Maret ini saya nggak bisa setiap Rabu, jadi terkadang ada teman-teman yang di Selasa, di Kamis, tergantung dari pas saat saya libur atau saya standby gitu di Zoom, kita ketemuan. Tapi kita di sini kita akan bicara minimal membicarakan mengenai arus kasnya teman-teman bagaimana secara pribadi gitu. Kalau kita bicara di forum yang terbuka gini kan mungkin malu, jadi pribadi gitu. Pribadi kita bicarakan, kita bantu untuk supaya bisa keluar dari situasi ini sama-sama gitu. Ada yang mau berbicara lagi mengenai yang non mandiri? Oh, update mengenai Bank Tabungan Negara. Jadi 2 minggu lalu Bank Tabungan Negara datang, mereka datang untuk menilai, benar nggak sih ini koperasi ada. Nah sekarang mereka lagi menilai secara resiko terhadap Garuda dan koperasi mengenai anggota-anggotanya. Gitu. Nah yang kami jelaskan kepada Bank Tabungan Negara kemarin itu adalah
oke, ada sekitar 120 anggota yang sekarang lagi restrukturisasi, jadi lagi tidak bisa memiliki kekuatan bayar hutang. Gitu. Tetapi kan berarti ada 700-an anggota lebih yang layak dipinjamkan, yang tidak memiliki. Apakah mereka itu memiliki di luar? Kami tidak tahu, gitu ya. Tetapi kalau kita lihat dari slip gajinya, gitu ya, akan ada lebih dari 700 anggota itu 50%-nya pasti layak diberikan pinjaman melalui koperasi gitu. Nah, kita lagi fight supaya Bank Tabungan Negara itu bisa kerjasama gitu. Tapi bagi anggota yang belum memiliki hutang atau tidak lagi restrukturisasi di koperasi maupun di bank lain gitu. Nah, itu kan layak kan. Di situ mereka mempunyai kekuatan untuk membayar, seharusnya bisa gitu. Nah, yang kita turunkan atau kita sesuaikan mungkin hanya si tenornya dan jumlah yang bisa didapatkan gitu. Nah, saya sih bilang, Pak, walaupun itu kerjasamanya 200-300 juta pun kita akan terima gitu, karena member-member yang lain ini yang belum memiliki hutang itu dia layak diberikan gitu. Jadi mudah-mudahan di situ. Nah, mudah-mudahan juga BTN itu kan terkenalnya dengan produk KPR-nya ya. Nah, kalau kita kerjasama, kita juga pengen fight untuk supaya KPR. Jadi teman-teman ini ada beberapa KPR yang tidak bisa direstrukturisasi di bank lain ya, KPR pribadinya. Nah, KPR itu kalau bisa lewat koperasi melalui BTN gitu ya, mungkin akan lebih mudah, akan memiliki bunganya yang lebih rendah, tenornya bisa dipanjangin lagi, cicilannya bisa lebih bagus gitu kan, dan akhirnya bisa memiliki bisa pindah dari bank yang bunganya tinggi di luar sana gitu. Itu juga kita usahakan. Tunggu saja apakah itu akan di-approve sama mereka gitu. Kami sudah sebelum-sebelumnya berbicara dengan bank yang lain sebenarnya. Jadi tidak sampai mereka datang kemari. Jadi kadang-kadang lewat telepon mereka sudah mengatakan bahwa Garuda lagi di blacklist, Garuda lagi tidak sehat untuk diberikan anggota pegawai-pegawainya gitu kan. Nah, tapi mudah-mudahan dengan mereka datang mereka mendapatkan pencerahan yang lebih dari kami gitu. Bukan yang pertama, sebelumnya juga sudah BSM datang, Bank Danamon Syariah juga datang, pernah juga ke Bank Bukopin. Pokoknya Himbara sudah semua ya, sampai ke BTPN juga sudah, tapi kenyataannya belum ada yang approve. Jadi jalan keluarnya banyak, cuma nggak ada yang nembus aja jalan keluarnya gitu teman-teman. Mohon maaf saya bercanda, tapi itu ya yang terjadi. Ketawain gue. We will fight till the end, katanya Kapten Ucok begitu. Nah, terus untuk koperasi ke depannya, oke, kita lagi menggodok sama BPAPG karena kalau kita lihat dari hutang total kita ke bank itu kan ada 58 miliar. Jadi kita harus bisa nih keluar dari perjanjian-perjanjian dengan bank ke depan gitu. Di lilitan-lilitan hutang betul. Di 7 tahun yang lalu tuh kita pernah melakukan kajian juga gitu untuk lepas dari bank. Jadi pada saat itu hutang anggota itu ada sekitar 8 miliar pada saat itu. Nah, terus kami hitungkan, kami kaji bahwa dari simpanan anggota yang cuma 15.000 kalau dinaikkan menjadi 100.000 itu dalam 5 tahun kita bisa keluar, nggak perlu lagi dealing dengan bank begitu. Nah, sekarang sudah terjadi selama 3 tahun. Jadi kita sudah memiliki simpanan yang besarnya sekitar 9M gitu kan. Nah, itu jadi kalau peminjaman anggota sama dengan zaman 7 tahun yang lalu itu 8M, kita nggak perlu dealing dengan bank sebenarnya gitu. Nah, tapi kan dengan naiknya gaji, teman-teman minta untuk tenornya lebih tinggi, ini terus tenornya lebih lama, jumlahnya lebih banyak gitu kan, makanya kita deal dengan si Bank Mandiri ini gitu. Nah, dilalah yang di Bank Mandiri ini ada 54M dari 58 miliar kita hutang itu 54M-nya ada di Mandiri teman-teman gitu. Nah, jadi kami lagi mengkodok nih, lagi mengkaji gimana caranya di kedepannya itu koperasi kita semua memiliki uang sebesar 54M tersebut gitu. Sendiri. Jadi kita bisa mengelola uang sendiri. Jadi kita bisa kalau anggota itu semua setuju ya, itu kalau ada hal-hal seperti ini lagi kita dealing dengan kita sendiri aja gitu.
udah turunin bunganya di-nolin, nggak ada penalti. Wah, itu udah keputusan kita sendiri gitu. Jadi kita enak gitu. Nah, dampaknya untuk mengajukan begitu itu kan berarti kita mesti menaikkan simpanan gitu. Jadi kita lagi godok nih simpanan yang pas itu seberapa gitu. Nah, saya sih hitungan kemarin kalau masing-masing itu 500.000 gitu simpanan, kita nyimpen 5 tahun, kita nggak usah dealing lagi dari nama Mandiri, kita nggak usah dealing lagi sama BTN, sama BNI, Danamon, sendirian aja kita udah gitu, uangnya anggota semua kan, gitu. Dan saya rasa kalau 5 tahun lagi itu kan ekonomi udah membaik, gitu kan. Jadi teman-teman bisa merdeka gitu, jadi kita bisa dealing sendiri. Tapi itu bukan angka pasti, tapi itu kan perlu keputusan rapat anggota nantinya gitu. Berapakah simpanan yang mesti kita putuskan bersama-sama yang baik, dan ini buat kebaikan kita semua gitu. Tapi 500.000 adalah start, teman-teman. Gitu. Ada pertanyaan lagi dari teman-teman? BP yang lain mau mengatakan sesuatu? Para pengawas? Oke, ya sudah kalau gitu, kalau nggak ada yang bertanya lagi, kita akan kita update nanti apa yang terjadi kesepakatan kita dengan Mandiri. Dan teman-teman tunggu saja, bersabar, kita semua bareng-bareng. Tiap hari Selasa, Rabu, berdasarkan berita koperasi yang Februari, di situ ada linknya. Nanti kita kasih linknya lagi deh. Kita akan sedia di sini di bulan April untuk bicara kepada member masing-masing, ataupun rame-rame juga boleh, rame-rame gitu. Di bulan Februari itu ada yang datang 3 orang langsung gitu kan, konsultasi, satu angkatan 3 orang. Wah, itu juga kita bantu bagaimana gitu bicaranya, mengatur arus kas, investasi, dan segala macam. Jangan lupa di hari Jumat tanggal 1 April ada acara entrepreneurship yang judulnya apa, Mas Hasan? Building Financial Fundamental Muscle gitu. Jadi teman-teman ikutin, mungkin memberikan pencerahan how to be an entrepreneur. Di situ ada seorang CFP, sama kayak saya, CFP, Adrian namanya ya, Adrian CFP, itu yang akan memberikan pencerahan kepada teman-teman mengenai how to build the financial muscle. Mungkin nanti di next-nya saya akan involve itu di situ, tapi pada nanti yang Jumat tanggal 1 itu Adrian CFP, temannya Steve. Oke, terima kasih. Kalau begitu, kalau teman-teman mau diskusi apa saja, saya kasih waktu juga, tapi ini recordingnya saya stop. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, dan sehat selalu.